بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali insyaallah ta'ala temuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin di Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih. Dan yang terakhir kita bahas masih dalam pembahasan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir kita bahas yaitu seseorang ketika akan melakukan wudu sepatutnya untuk meniatkan untuk menghilangkan hadas. Dan wudu sebagaimana yang telah kita bahas secara lughatan yaitu an-nadhafah. Dan al-wudu dan wadu itu berbeda. Kalau al-wudu dengan dhammah waw, maka yang dimaukan adalah al-fi'l. Sedangkan dengan fathah al-wudu, maka yang dimaukan adalah air yang dipakai untuk berwudu. Dan wudu merupakan ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencuci bi ghusl al-a'dhal arba'ah ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kemudian sebelum seseorang melakukan wudu sepatutnya untuk meniatkan, karena niat merupakan syarat li jami'i al-a'mal dan juga termasuk dari taharah berwudu, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, seseorang tergantung kepada niatnya. Baik, tsumma yaqulu bismillah, kemudian mengucapkan bismillah. Tasmiyah ketika berwudu telah kita bahas, hukumnya adalah sunnah. Tasmiyatul wudu hukumnya adalah sunnah, sebagaimana pendapat dari jumhur ulama bahwa tasmiyah fil wudu huwa mustahabbah, sunnah. Sebagaimana tarjih dari Imam Bukhari, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan Imam Syaukani wa San'ani, begitu juga Syekh Utsaimin dan Allamah Syekh Mubil rahmatullahi taala alaih. Dalilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika akan memulai suatu amalan, beliau mulai dengan tasmiyah. Dan yang mengatakan wajib, mereka berdalilkan dengan hadis yang telah kita baca sebelumnya, yaitu la wudu'a liman lam yudhkar ismallahi alaih, tidak ada wudu bagi yang tidak menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah.
akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi bi isnadin dhaif. Baik, qala rahimahullahu taala wa yaghsilu kaffayhi salatan. Wa yaghsil kaffayhi dan mencuci kedua telapak tangan salatan. Telapak tangan di sini batasannya yaitu sampai pegalangan di sini. Ini namanya telapak tangan. Kalau sampai siku, maka di sini disebut dengan tangan. Ya, ini tangan yang dicuci, yang dari ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ini tangan yang dicuci yang sampai siku. Sedangkan di sini kaffai, dua telapak tangan yaitu sampai pegelangan. Yaghsilu kaffai salasan marrat. Mencuci kedua telapak tangan salasa marrat, tiga kali. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang pernah kita sebutkan bahwa hadis yang berkaitan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis siapa? Hadis siapa kemarin sebutkan? An Humran ibnu Aban ibnu Khalid an Utsman ibnu Affan, hadis Utsman ibnu Affan. Nah, hadis Utsman ibnu Affan dan Humran di sini wa tabi'in. Humran huwa tabi'in. Hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, yang di mana Utsman ibnu Affan meminta kepada Humran untuk mengambil air wudu. Kemudian Utsman bin Affan faghsala kaffayhi thalatha marrat. Utsman bin Affan mencuci kedua telapak tangannya thalatha marrat, tiga kali. Nanti kita akan bahas bahwa yang wajib adalah di dalam mencuci anggota wudu satu kali yang wajib. Sedangkan 3 kali bahwa mustahab, sunnah. Yang wajib 1 kali. Baik. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa di dalam mencuci kedua telapak tangan sampai pegelangan. Kemudian thumma yumadmid wa yastanshik thalathan bithalasi gharafat. Thumma yumadmid, thumma yatamadmad. Saya ulangi, thumma yatamadmad wa yastanshik thalathan. Kemudian seseorang tamadmad, berkumur-kumur. Dan tamadmad di sini yaitu memasukkan air ke mulut, kemudian menggerak-gerakannya di dalam mulutnya. Ini yang dinamakan dengan madmadah, yaitu dikumur-kumur di dalam mulutnya. Dan berkumur-kumur di sini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berada di dalam mulutnya. Imma dia bekas makan, yang dimana mungkin masih ada kotoran yang menempel di sela-sela giginya, sehingga dengan madmadah ini bisa membersihkan. Dengan madmadah ini dengan bisa membersihkan. Nah. Sebagian orang ketika dia madmadah
hanya memasukkan saja ke dalam mulutnya tanpa menggerakkan. Wudunya sah, akan tetapi tidak sempurna. Karena makna dari madmadah itu adalah menggerak-gerakkan di dalam mulut. Masukkan ke dalam mulut, kemudian digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Bukan hanya dimasukkan, keluarkan. Masukkan, keluarkan. Akan tetapi lebih sempurna, yaitu dengan digerak-gerakkan. Air yang berada dalam mulutnya itu digerak-gerakkan ke kanan ke kiri. Agar bersih dari mulutnya tadi dari kotoran-kotoran yang menempel di sela-sela giginya. Nah, wa yastanshiqa salasan. Kemudian istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak yaitu memasukkan air ke hidung. Ini namanya istinsyak. Nah, dan kaifiyah dari madmadah dan istinsyak di sini, kaifiyahnya yaitu berbarengan, mengambil air dengan tangan kanan, setengahnya untuk berkumur-kumur, setengahnya dimasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini istinsyak. Kalau mengeluarkan air dalam hidung namanya istinsar. Mengeluarkan air dalam hidung. Dan dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-istinsyak, madmadah dan juga istinsyak itu langsung dengan satu kali mengambil air, nah, kemudian setengahnya untuk madmadah, setengahnya untuk istinsyak. Dengan ini Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih beliau menyatukan dalam pembahasan ini, yang lain dipisah. Lihat, kalau yang mencuci kedua telapak tangan dia paragrafnya sendiri. Sedangkan madmadah istinsyak dijadikan satu. Kemudian yatamadmad wa yastanshiq salasa, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Bisalasi qarafat, dengan 3 kali mengambil air. Ini dalil menunjukkan bahwa di dalam wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memasukkannya langsung berbarengan. Mulut dulu, masukkan air ke mulut, kemudian setengahnya untuk istinsyak. Kemudian istinsar. Istinsar dibantu dengan tangan kiri. Kenapa dibantu dengan tangan kiri? Karena itu untuk mengeluarkan kotoran yang terdapat di dalam hidung. Pertama, ambil air setengah untuk madmadah, setengah untuk istinsyak, kumur-kumur, kemudian dikeluarkan dan keluarkan air yang berada di hidung, dibantu dengan tangan kiri. Nah, dibantu dengan tangan kiri. Nah, ini yang telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah sebutkan di Umdatul Ahkam. Ada yang bawa Umdatul Ahkam enggak? Yang kecil. Ada di catatan kaki di situ. Di matanya. Nah. Baik. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemudian mencuci wajah 3 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum, dan cucilah wajah-wajah kalian. Para ulama menyebutkan bahwa ijma para ulama tentang kewajiban seseorang mencuci wajah. Kedua telapak tangan sunnah. Madmadah dan istinsyak di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib,
ada yang mengatakan sunnah. Dan mencuci wajah itu wajib, ijma para ulama, sebagaimana ayat dalam surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum, dan cucilah wajah-wajah kalian. Mencuci wajah hukumnya adalah wajib, dan hadnya, batasannya memanjang, yaitu dari yang tumbuh rambut bagian atas sampai ke bawah di dagu, panjangnya, dan lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri. Ini lebarnya. Ini termasuk dari wajah. Nah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faghsilu wujuhakum, dan cucilah wajah kalian. Ini adalah hukumnya adalah wajib. Kemudian Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih menyebutkan wa yadayhi ila mirfaqai salasan, dan kedua tangan sampai ke mirfaq salasan. Dan mencuci kedua tangan sampai mirfaq hukumnya wajib, ijma para ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian ila al-marafiq. Baik, mirfaq di sini siku, apakah termasuk dari bagian yang dicuci? Para ulama menyebutkan bahwa mirfaq termasuk dari bagian yang dicuci. Dan mereka mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mereka mengatakan ila di sini bermakna ma'a, yakni bersamaan dengan mirfaq, bersamaan dengan mirfaq. Ila di sini bersamaan dengan mirfaq. Sehingga mirfaq pun ikut dicuci. Ini batasan. Mencuci tangan, mirfaqnya, sikunya pun ikut dicuci. Karena mereka menyebutkan bahwa ila ta'ti bi ma'na ma'a. Qala Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, wa yamsah ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadayhi thumma yu'iduhuma ila mahal alladhi bada'a minhu marratan wahidatan. Baik. Kemudian Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan, kemudian setelah seseorang mencuci kedua tangan, mencuci tangannya keduanya sampai bersamaan dengan mirfaq, yamsah, mengusap kepalanya, min muqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depan, ila qafahu yadai, sampai ke bagian belakang tengkuk di sini. Thumma yu'iduhuma ila al-mahal alladhi bada'a minhu marratan wahidatan. Kemudian dikembalikan ke tempat yang di mana dia memulai, alladhi bada'a minhu, yang dia memulai, marratan wahidatan, satu kali. Baik. Di dalam mengusap kepala, al-masah di sini, ijma para ulama hukumnya adalah wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan mengusap di sini, al-masah di sini, tentunya berbeda dengan mencuci.
kalau mencuci membutuhkan air yang cukup banyak. Sedangkan al-masah di sini hanya tangannya basah. Tangannya basah cukup. Setelah itu diusap kepalanya. Diusap kepalanya. Berbeda dengan mencuci. Kalau ghusl airnya ditampung ke tangannya. Tampung kemudian cuci wajah. Ini namanya ghusl. Nah, sedangkan al-masah itu cukup basah. Tangannya cukup basah saja. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, wa yamsaha ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadayhi. Yaitu kaifiyahnya seseorang mengusap kepala min muqaddami ra'sihi. Dimulai dari bagian depan. Kepala adalah yang tumbuh rambut, yang tumbuh rambut namakan kepala. Nah, dimulai dari bagian depan, muqaddami ra'sihi, sampai ke belakang kofa. Ini namanya kofa, belakang sini. Ini masih bagian rambut. Saya ulangi, masih bagian kepala. Karena yang disebut dengan kepala ada itu yang tumbuh rambut, sehingga ini masih bagian oleh kepala yang tumbuh di belakang sini, yang tumbuh ya, yang tumbuh. Kalian pegang di sini rambut-rambut kalian di sini, jadi masih bagian kepala. Nah, kalau ke bawahnya lagi, ini sudah masuk ke tengkuk, bagian leher, tengkuk belakang. Tapi yang masuk di sini adalah yang tumbuh rambut di sini. Dimulai dari depan sini, dengan kedua tangan, dimulai dari depan, kemudian ke belakang. Hatta dhahaba bihima ila qafahu, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid ibnu Asim dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari depan sampai ke belakang sini, yang tumbuh rambut bagian belakang tengkuk. Naam, thumma raddahuma, dalam hadis sebutkan hadis Abdullah bin Zaid, thumma raddahuma, kemudian dari depan ke belakang dikembalikan kembali ke tempat yang dimana dia mulai. Thumma raddahuma ila makan alladhi bada'a minhu. Berapa? Satu kali. Yang lain disunahkan untuk 3 kali, akan tetapi mengusap kepala hanya 1 kali. Sebagaimana Syekh Sa'di di sini menyebutkan, sebelumnya disebutkan, yaitu beliau mengatakan yaghsilu kaffayhi thalathan, tamatmat wa yastanshik thalathan, kemudian thumma yaghsilu wajhahu thalathan, kemudian wa yadayhi ila mirfaqain thalathan. Akan tetapi di dalam mengusap kepala beliau tidak mengatakan salah, tapi di akhir menyebutkan thumma yu'iduhuma ila mahal alladhi bada'a minhu marratan wahidatan, cukup 1 kali saja. Nah, hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan, mengusap kepalanya satu kali. Nah, dengan kedua tangannya, jangan sebelah-sebelah. Nah, dan dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, di sana ada anggota wudu yang di mana kanan dulu, kemudian setelah itu kiri. Dan di sana ada anggota wudu yang di mana harus berbarengan. Contohnya kanan dulu kemudian kiri, mengusap kedua tangannya. Kanan dulu kemudian kiri. Karena itu sifat wudu Nabi SAW. Kaki kanan dulu kemudian kiri. Telapak tangan berbarengan. Berbarengan, bukan satu-satu. Berbarengan telapak tangan. Nah, yang disunahkan kanan dulu, kiri dulu, tangan dan kaki. Sedangkan yang
berbarengan wajah. Wajah tidak bisa kanan dulu atau kiri dulu, tidak sunnah. Berbarengan mencuci wajah. Tidak bisa setengah dulu, setengah yang kiri. Berbarengan dia. Nah, kepala juga sama. Berbarengan. Nah, berbarengan. Telinga juga sama. Ketika sesudah mengusap kepala, dimulai dari depan sampai ke belakang, dikembalikan kembali ke tempat dia mulai, kemudian mengusap dua telinganya. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan, itu juga sama berbarengan. Itu juga sama berbarengan. Ada yang sunnah kanan dulu kemudian kiri, ada yang harus berbarengan. Sebagaimana mengusap kepala itu berbarengan. Baik. Thumma yudi'uha ila mahal alladhi bada'a minhu marratan wahidatan. Satu kali. Qala rahimahullahu ta'ala thumma yudkhila sabbahatai fi simakhai udunai wa yamtaha bi ibhamai zahirahuma. Kemudian memasukkan dua jari telunjuknya ke dalam lubang telinga, wayamsah dan mengusap bi ibhamai, ibham yaitu ibu jari, zahiruhuma yaitu yang bagian luarnya. Nah, termasuk dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengusap kedua telinga. Mengusap. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa mencuci dengan mengusap itu berbeda. Kalau mengusap cukup tangannya basah. Kalau mencuci membutuhkan air yang cukup banyak. Dan dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengusap kedua telinga, dan kaifiyahnya sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahatai fi udunai, dan memasukkan dua jari telunjuknya di dalam bagian dalam telinga, wa masaha bi ibhamai dhahira udunai, dan mengusap bagian luar dengan ibu jari. Nah, dari sifat wudu Nabi SAW yaitu mengusap telinga. Nah, sesudah mengusap kepala, mengusap telinga. Sebelum kita masuk ke dalam mengusap telinga, apakah mengambil air yang baru atau tidak? Pendapat yang rajih di dalam mengusap telinga, tidak mengambil air yang baru. Akan tetapi air yang bekas dari mengusap kepala, kemudian setelah itu langsung mengusap kedua telinganya. Sehingga ketika mengusap kepala, dimulai dari depan, kemudian ke belakang, balik lagi ke tempat dimulai tadi, kemudian setelah itu mengusap telinga, dimasukkan jari telunjuk bagian dalam, dan ibu jari membersihkan bagian yang luar. Berapa? Satu kali. Nah, dan kaifiyah dalam mengusap itu jari telunjuk masukkan ke dalam, bersihkan telinga bagian dalam. Ibu jari membersihkan bagian luar, sehingga jari telunjuk membersihkan bagian dalam, ibu jari membersihkan bagian luar, sehingga telinganya bersih luar dalam. Nah, kalian bisa mengikuti alur dari telinga kalian ketika membersihkannya, bagian dalam dan bagian luar. Ketika dimasukkan, dibersihkan bagian dalam, kemudian yang luar dengan ibu jari dibersihkan secara berbarengan. Nah, sehingga orang-orang yang wudunya sempurna, wudunya betul-betul wudu, itu anggota tubuhnya, anggota wudunya bersih, sehingga telinga bagian dalamnya pun bersih,
Sehingga apabila masih ada kotoran-kotoran yang menempel berarti wudunya tidak sempurna. Berarti wudunya tidak sempurna. Nah, kenapa? Karena berapa kali kalian berwudu dalam satu hari? Masa telinganya masih dalam keadaan kotor? Nah, sehingga wudulah dengan sempurna sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbihul wudu. Wudulah dengan sempurna. Nah. Baik. Thumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'bayn. Salasan. Kemudian mencuci kedua kaki bersamaan dengan ka'bayn. Berapa kali? 3 kali. Dan ini hukumnya adalah wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apakah bersamaan dicuci pula mata kaki? Jawabannya sama. Dicuci juga. Bahkan Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau di sini menyebutkan tsumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'bayn, bersamaan dengan kedua mata kaki. Karena ayat yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan warjulakum ilal ka'bayn. Makna ila di sini yaitu bermakna ini bersamaan dengan ka'bayn, kedua mata kakinya pun ikut dicuci. Kanan dulu, kemudian setelah itu kiri. Dan mendahulukan yang kanan di sini hukumnya sunnah. Mendahulukan yang kanan hukumnya adalah sunnah. Baik. Hadza akmalul wudu'il ladzi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah merupakan wudu yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Umran bin Aban maula Utsman bin Affan, yang dimana Utsman bin Affan mempraktekkan wudu seperti apa yang beliau lihat. Karena Utsman bin Affan mengatakan, "Ra'aitu, sungguh saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddaa berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wudu'ku ini." Hadis muttafaqun alaih. Dan ini adalah merupakan hadis yang al-asl, umdah, menjadi pegangan dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang yang ingin melihat seperti apa sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibaca hadis Al-Humrah bin Aban maula Utsman bin Affan, yang dimana Utsman bin Affan mempraktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai sini, insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebagaimana pembahasan telah kita bahas, telah kita sebutkan min awalhi ila akhirih tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dimana pembahasan itu yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat wudu, yaitu
hadis Humran ibn Aban maula Utsman ibn Affan, yang dimana Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mempraktekkan wudu sebagaimana apa yang beliau lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Qala rahimahullahu taala wal fardu min dzalik, dan kewajiban dalam berwudu yang diantaranya yaitu ayaghsila marratan wahidatan. Sekarang Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan tentang kewajiban berwudu. Yang wajib dalam berwudu di dalam mencuci yaitu marratan wahidatan, satu kali. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa tawaddaa Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan, satu kali. Ini yang wajib. Lebih dari satu kali boleh, jaiz, perbolehkan, bahkan sebutkan sunnah. Bahkan Nabi pernah berwudu 3 kali. Baik. Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih beliau mengatakan dalam Syarh Muhadzab, ijma para ulama bahwa yang wajib di dalam berwudu marratan wahidatan, satu kali. Nah, ini yang wajib. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW berwudu satu kali. Nah, dan juga diperbolehkan 2 kali atau 3 kali. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu 2 kali dan juga 3 kali. Sedangkan lebih dari 3 kali, fahadha ma yajuz. Karena tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi melebihi berwudu lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Nah, bahkan di dalam hadis disebutkan, hadis yang sanadnya hasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman zada, barang siapa yang melebihi lebih dari 3 kali, maka dia telah berbuat kezaliman." Dan dalil yang menyebutkan bahwa yang wajib 1 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan untuk mencuci lebih dari 1 kali. Dalam ayat surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mencuci dan tidak memerintahkan untuk lebih dari 1 kali. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian berdiri akan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian. Dan di sini tadi diperintahkan untuk lebih dari 1 kali. Ini dalil menunjukkan bahwa yang wajib adalah 1 kali. Sehingga seseorang yang berwudu
satu kali bahwa jaiz. Dan yang afdal, yang sunnah 3 kali. Yang sunnah 3 kali. Nah, misalkan seseorang dia berwudu airnya sedikit, nah, yang dimana air yang cukup untuk berwudu segini, misalkan 1 gelas ini, karena Rasulullah SAW pernah berwudu dengan 1 mud. Nah, maka ketika dia berwudu boleh 1 kali jaiz, karena itu yang wajib. Nah, taib. Sedangkan mengusap kepala, maka itu cukup 1 kali dan tidak disunnahkan lebih dari 1 kali. Mengusap kepala. Karena dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap kepala 1 kali. Sehingga lebih dari 1 kali mengusap kepala tidak disunnahkan. Nah, yang disunahkan lebih dari 1 kali yaitu tangan, kaki. Nah, itu disunahkan lebih dari 1 kali. Hal ini sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Utsman bin Affan, Umran ibn Aban, Maula Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan beliau mempraktekannya wudu, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, madmadah, istinsyak 3 kali, membasuh wajahnya 3 kali, membasuh atau mencuci tangannya 3 kali. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah berwudu 1 kali, pernah berwudu 3 kali. Ini yang sunnah. Nah, dan yang wajib 1 kali. Taib. Kemudian berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa yurattibaha ala ma dzakara Allah taala fi qoulihi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kewajiban dari kewajiban wudu yang diantaranya yaitu seseorang diwajibkan untuk tertib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah, di dalam berwudu itu seseorang harus tertib. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, ini dalil tentang kewajiban untuk tertib di dalam berwudu. Nah, dan ada para ulama yang berpendapat bahwa tertib itu laisa biwajib, akan tetapi sunnah, mustahab. Tetapi yang rajih wallahu taala alam, bahwa yang rajih tertib itu adalah hukumnya wajib, sebagaimana terjih dari Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih dan juga al-Allamah Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih. Nah, dan juga Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mempraktekkan wudu dari awal sampai akhir dengan tertib. Sehingga jangan seseorang ketika dia berwudu langsung mencuci kakinya. Setelah kakinya kemudian tangannya, tidak tertib. Padahal Allah Subhanahu wa taala mentertibkan di dalam ini perintah seseorang untuk berwudu dengan tertib. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Naam. Dan juga dari hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Utsman bin Affan itu mempraktekkan wudunya Nabi
dari awal sampai akhir, dan Utsman mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Dan di sana ada tertib. Tertibnya sama sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Nah, dan ini adalah merupakan kewajiban di dalam berwudu. Baik. Kemudian yang ketiga, wa la yafsila bainaha bifasilin tawilin urfan bihaitsu la yanbani ba'dahu ala ba'd wa kadha kullu mashturitat lahu al-muwalah. Termasuk dari kewajiban berwudu, seseorang jangan memisahkan antara anggota wudu dengan bifasilin tawilin, dengan pemisah yang cukup panjang. Contohnya misalkan ketika sudah mencuci kedua tangannya, kemudian dia pergi dulu kemana? Makan dulu, atau bahkan ngobrol dulu sama temannya dalam waktu yang cukup lama, kemudian kembali lagi, kemudian setelah itu berwudu, kemudian dipisahkan lagi dengan waktu yang cukup lama. Sehingga di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih bahwa di dalam berwudu jangan sampai di sana dipisahkan dengan bifasilin tawilin. Sedangkan apabila fasilnya yang tidak begitu lama, maka dilihat dari urfan. Urfan di sini dari kebiasaan seorang. Kalau emang itu cukup lama ya jangan. Kalau itu sedikit, fahadalah ba'sa bihi. Misalkan seseorang ketika mau mencuci kaki airnya habis. Mau mencuci kaki airnya habis. Sehingga dia ke tempat yang sebelahnya untuk mencuci kaki karena air di situ ada, sedangkan di tempat dia airnya habis. Di sini ada pemisah. Akan tapi pemisah di sini tidak panjang. Dan juga dia dipisahkan dengan karenakan udur, air habis di kamar mandi sebelah ini, tinggal mencuci kaki wudunya, sehingga ke kamar mandi sebelahnya fahadha jaiz. Karena itu pemisah yang tidak begitu lama. Sedangkan apabila dia baru satu anggota wudu yang dia wudu, kemudian dia makan dulu, atau bahkan ngobrol dengan teman dalam waktu yang cukup lama dan sebagainya, itu ada pemisahan. Taib al-muwalah di sini insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan berikutnya dalam sisanya insyaallah taala. Yang ketiga di sini tentang kewajiban dalam berwudu insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir yang kita bahas dari pembahasan kitab Manhajus Salikin masih dalam pembahasan dari kitab At-Taharah, yaitu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir kita bahas yaitu suatu kewajiban dalam berwudu
yang diantaranya bahwa yang wajib adalah satu kali, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lebih dari satu kali perbolehkan, sunnah. 3 kali, sebagaimana dalam hadis Humran ibnu Aban Maula Utsman bin Affan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghusala kafai 3 marrat. Madmadah, istinsar, istinsyaq, saya ulangi, madmadah, istinsyaq, istinsar 3 kali, dan juga membasuh, mencuci wajahnya 3 kali. Nah, bahwa sunnah mustahab, 3 kali sunnah mustahab. Dan yang wajib adalah 1 kali. Bahwa Nabi SAW berwudu 1 kali dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua yaitu tertib. Hukumnya wajib sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mentertibkan seseorang di dalam mencuci anggota wudu. Qala Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Allah Subhanahu wa taala telah mentertibkan seseorang ketika seseorang berwudu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam kaifiyah sifat wudu beliau pun mentertibkan sebagaimana dalam hadis dari sifat wudu yang dijadikan umdah pegangan, yaitu hadis Humran ibnu Aban Maula Utsman ibnu Affan, yang dimana Utsman ibnu Affan mempraktekkan wudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tertib. Nah, kemudian yang berikutnya, wala yafsil bainaha bifasilin tawilin urfan, yaitu tidak dipisahkan ketika berwudu dengan waktu yang cukup lama. Bifasilin tawilin, dengan dipisahkan dengan waktu yang lama. Secara urfan, secara kebiasaan, orang menganggap itu lama. Nah, kalian berwudu, baru satu anggota wudu, setelah itu kalian makan, ngobrol sama teman, kemudian meneruskan wudunya. Secara urf, kebiasaan manusia itu merupakan waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan waktu yang tidak lama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan bahwa at-tafriq al-yasir baina a'dha'il wudu la yadur bi ijma'il muslimin. Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Muhadzab, beliau mengatakan bahwa tafriq al-yasir, dipisahkan dalam waktu yang cukup, yang pendek, tidak waktu yang panjang, baina a'dha'il wudu, antara anggota wudu antara satu dengan yang lain, la yadur, itu tidak mengapa. Nah, kalian pindah dari satu kamar mandi ke kamar mandi yang sebelahnya, akhirnya habis, atau lain sebagainya, udzur yang lain sebagainya, ini tafriq al-yasir, dan itu tidak mengapa. Nah, sedangkan yang panjang, fala, bihaitsu la yanbani ba'dhuhu ala ba'd, sehingga sebagian urutan tidak diikuti dengan gerakan yang berikutnya. yakni dipisahkan di sini, yaitu sebagian urutan tidak diikuti dengan urutan yang berikutnya, akan tapi ada pemisah yang panjang. Nah, ada pemisah yang panjang, itu dipisahkan yang cukup lama secara kebiasaan manusia. Wa kadza kullu ma mashturitat lahu al-muwalah, dan juga sebagaimana yang disyaratkan yaitu al-muwalah. Al-muwalah yang itu artinya berturut-turut.
Al-muwalah artinya berturut-turut. Nah, tayyib. Dan dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya untuk berturut-turut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi melihat seorang lelaki yang berwudu dan ada dari di bagian kaki yang sedikit tidak terkena air. Kemudian Nabi melihatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji' fa'ahsin wudu'ak." Kembalilah engkau. Fa'ahsin wudu'ak. Dan perbaikilah, baguskanlah wudu'mu. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa kewajiban muwalah di dalam berwudu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada orang tadi yang tidak terkena oleh air yang tidak mengenai dari bagian kakinya, Nabi tidak mengatakan cucilah bagian yang engkau tinggalkan. Nah, akan tapi Nabi mengatakan fa'ahsin wudu'ak, yakni perbaiki wudu'mu. Nah, karena kalau misalkan di sana Allah tidak disyaratkannya untuk berturut-turut, ketika masih ada yang anggota wudu yang tidak terkena, tinggal balik kemudian dibasahi. Akan tapi Nabi SAW mengatakan irji' fa'ahsin wudu'ak. Qala rahimahullahu ta'ala faslun fil mas' 'ala khuffain wal jabira. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru dari kitab Taharah, yaitu fil mas' 'ala khuffain, tentang mengusap kedua khuf, wal jabira. Jabira itu pembalut luka. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala faslun fil mas'i 'alal khuffain wal jabir. Baik, mengusap kedua khuf hukumnya adalah sunnah. Mengusap kedua khuf hukumnya adalah sunnah. Baik dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan safar. Yang membedakan adalah waktu. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Yang membedakan adalah waktunya. Dan orang-orang Syiah wal Khawarij, yang dimana mereka tidak menganggap tentang mengusap kedua khuf, dibantah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa mengusap kedua khuf itu banyak hadisnya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa di sana terdapat 40 hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengusap kedua khuf. Bahkan ada pula yang mengatakan baik, di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan haddatsani 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masa ala khuffain. Telah mengkhabarkan kepada 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap kedua khuf. Nah, bahkan Ibnu Mulakin menyebutkan dalam Syarah Umdatul Ahkam, di sana ada sekitar 80 hadis. Nah, sehingga ini dalil menunjukkan bahwa hadis yang berkaitan disunahkannya mengusap kedua khuf itu banyak. Berbeda dengan orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, yang dimana mereka tidak menganggap hal itu tidak disyariatkan yang mengusap kedua khuf, dibantah dengan
banyak sekali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalian jangan heran ketika di kitab-kitab manhaj itu disebutkan bahwa termasuk dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengusap kedua khuf. Kalau orang yang belum mengetahui, kadang kok kenapa permasalahan mengusap kedua khuf dimasukkan ke dalam pembahasan akidah, ke dalam pembahasan manhaj? Kenapa dimasukkan? Padahal hal itu berkaitan tentang permasalahan fikih. Nah, dimasukkan oleh para ulama bahwa termasuk dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengusap kedua khuf adalah sunnah. Hal ini untuk membantah bagi mereka orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij yang mereka tidak menganggap bahwa mengusap kedua khuf, mereka mengatakan tidak disyariatkan, sehingga dimasukkan termasuk i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengusap kedua khuf. Sehingga kalian jangan kaget ketika dimasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj. Nah, ini untuk membantah mereka. Nah, karena banyak sekali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang disunnahkannya mengusap kedua khuf. Nah. Baik. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah tentang mengusap kedua khuf, mengusap kedua khuf. Nah, dan ini adalah merupakan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan untuk membantah mereka orang-orang yang menyelisihi dari kelompok-kelompok mubtadi'ah seperti Syiah wal Khawarij. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hadis al-mas'alah khuffain itu sampai ke tingkat hadis al-mutawatir, sampai ke tingkat hadis mutawatir. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan, ada yang mengatakan 40 hadis, ada yang mengatakan 70 hadis, ada yang mengatakan yakni Ibnu Mulakin ada sampai 80 hadis. Sehingga ini menunjukkan bahwa mengusap kedua khuf itu hadisnya mutawatir. Nah, baik. Mengusap kedua khuf adalah merupakan suatu keringanan, rukhsah, yang dimana keringanan di sini seseorang yang dia berada di daerah yang dingin, cuaca yang dingin, yang dimana ketika akan berwudu maka tidak perlu ketika akan berwudu kembali, saya ulangi, ketika akan berwudu kembali maka tidak perlu untuk membuka kedua khufnya, cukup untuk mengusapnya. Nah, dan nanti kita akan sebutkan apa saja syarat-syarat dalam mengusap kedua khuf. Dan di sini mas'alal khuffain, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa al-mas di sini yaitu cukup tangannya basah, tidak perlu membutuhkan air yang banyak. Berbeda dengan ghusl, mencuci wajah, dua tangan, kaki, itu ghusl, membutuhkan air yang cukup banyak. Sedangkan mas seperti mengusap kedua kepala, dan juga dalam pembahasan ini mengusap kedua khuf, cukup tangannya basah, cukup tangannya basah. Nah, baik. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa mengusap kedua khuf adalah merupakan rukhsah, keringanan, yang dimana keringanan di sini diperbolehkan bagi mereka yang sedang dalam keadaan safar untuk mengusap kedua khuf, dan mereka yang sedang dalam keadaan mukim. Yang berbeda adalah waktu, masa diusapnya itu ada masanya.
Kalau orang yang mukim 1 hari 1 malam, kalau orang yang safar 3 hari 3 malam, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Baik. Qala rahimahullahu taala, fa in kana alaihi al-khuffan wa nahwuhuma masa alaihima in syaa. Apabila seseorang mempunyai kedua khuf atau yang semisalnya, kedua khuf atau yang semisalnya. Nah, kalau khuf di sini yaitu jenis ya, kaos kaki yang terbuat dari kulit, yang di sana bisa menghangatkan ketika seseorang berada di daerah yang dingin. Ketika seseorang berada di daerah yang dingin, itu al-khuf yang terbuat dari kulit itu bisa menghangatkan. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan, ini memberikan keringanan bagi seseorang yang berada di daerah yang dingin, terutama cuaca yang sangat dingin sekali. Cuaca yang sangat dingin sekali. Baik. Baik. Syekh Sa'di menyebutkan fa in kana 'alail khufan wa nahwuhuma, dan semisalnya yaitu seperti kaos kaki diperbolehkan. Kaos kaki juga diperbolehkan sama seperti kedua khuf. Naam. Masa 'alaihima in syaa. Usap di atas khuf insya'a apabila dia menginginkan. Apabila dia menginginkan, jadi menunjukkan bahwa mengusap kedua khuf laisa biwajib, bukan wajib, akan tetapi sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala yawman wa laylatan lil muqim wa 3 ayyamin bilayalihinna lil musafir. Berkata Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, yauman wa lailatan lil mukim, 1 hari 1 malam bagi seseorang yang mukim. Wa 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir, 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang dalam keadaan safar. Baik. Permasalahan yang pertama dari mengusap kedua khuf, di sana ada waktu. Berapa lama waktunya untuk orang yang mukim? 1 hari 1 malam. Lil musafir, orang yang sedang dalam keadaan safar, 3 hari 3 malam. Baik, di sini berbeda antara orang yang mukim dengan orang yang safar, dan perbedaan di sini dikarenakan bahwa orang yang sedang dalam keadaan safar, yang dimana dia lebih membutuhkan, terutama safar ke daerah yang dingin, sehingga keringanannya pun diberikan waktunya yang cukup banyak, 3 hari 3 malam. Karena orang-orang yang safar itu diberikan beberapa keringanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan diperbolehkan bagi mereka yang sedang dalam keadaan safar untuk berbuka puasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhra." Seseorang yang sedang dalam keadaan sakit atau safar, maka diganti di hari yang lain. Safar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, qit'atun minal adab, bagian dari
siksa. Bagian dari siksa di sini bahwa orang safar itu capek. Mau makan susah, mau minum susah, harus beli toko. Nah, mau tidur susah. Apalagi seseorang yang ketika dalam keadaan safar uangnya pas-pasan. Berbeda dengan orang yang mempunyai kelebihan harta. Tidur bisa di hotel, makanan cari tempat-tempat yang enak. Orang yang sedang safar akan tapi keuangannya pas-pasan, mungkin tidur di dalam mobil. Dalam perjalanan juga sama, kadang muntah. Nah, cari makanan yang sederhana karena keuangan yang sedikit, sehingga dia tidak mampu untuk membeli dengan harga yang mahal. Nah, dan ini kita atun minal adab. Maka diberikan keringanan dalam berpuasa. Salat dipendekkan, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Diperbolehkan untuk menjamak. Baik jamak takdim atau jamak takhir. Nah, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan ini adalah merupakan rukhsah, keringanan. Begitu juga ketika dalam keadaan safar mengusap kedua khuf, waktunya cukup lama. Nah, waktunya cukup lama karena orang yang safar lebih membutuhkan yakni keringanan yang lebih. Terlebih-lebih seseorang yang safar di daerah yang dingin. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mukim itu 1 hari 1 malam dan orang yang sedang dalam keadaan safar 3 hari 3 malam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadis Safwan Ibnu Assal radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layalihunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kami ketika dalam keadaan safar untuk tidak melepas khuf kami 3 hari 3 malam. Dan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil mukim, yakni fil mas ala khuffain, akhrajahu Muslim. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 ayyamin wa layalihunna lil musafir, orang yang sedang dalam keadaan safar diberikan waktu 3 hari 3 malam. Wa yauman wa lailatan lil muqim, orang yang sedang dalam keadaan mukim 1 hari 1 malam, yakni yaitu dalam mengusap kedua khuf. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, kapan waktu dalam mengusap khuf dimulai? Kapan waktunya? Baik, saya ulangi bahwa dimulai di dalam mengusap kedua khuf yakni ketika seseorang pertama kali mengusap. Mengusap. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muqbil dan juga Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Nah, saya ulangi, kapan di dalam waktu dimulainya di dalam mengusap kedua khuf. Nah, di sana terdapat setelah di antara para ulama yang rajih dimulai waktunya ketika pertama kali mengusap. Mengusap. Nah, baik. Karena ada yang berpendapat dimulai ketika memakai khuf. Nah, ada yang berpendapat dimulai ketika dia
batal al-wudu'nya. Ada yang mengatakan dimulai ketika pertama kali mengusap. Yang rajih dimulai ketika pertama kali mengusap. Sehingga seseorang ketika dia akan mengusap kedua khuf, ketika dia dimulai mengusap, maka itu dimulai waktu dia bagi mukim 1 hari 1 malam. Sehingga ketika pertama kali sekarang ini, kalian sudah memakai kedua khuf dalam keadaan suci, kemudian berwudu. Ketika kalian berwudu lagi, ketika pertama kali kalian usap, itu dimulai waktunya. Kapan berakhirnya? Besoknya, ketika engkau pertama kali mengusap kedua khuf, 24 jam, 1 hari 1 malam. Sebagai dalam hadis disebutkan lil muqim 1 hari 1 malam. Kalau orang yang safar 3 hari 3 malam, tinggal dihitung saja waktunya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa perbedaan antara tartib dengan muwalah? Tartib yaitu di dalam berwudu dimulai dari apa yang telah ditertibkan. Contohnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam mengusap di dalam berwudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Berarti dimulai yakni mencuci wajah. Mengusap mencuci kedua tangan itu ada yang berpendapat sunnah. Ini yang rukun-rukun. Yang disebutkan ini yang rukun-rukun, yaitu 4 mencuci wajah, kemudian kedua tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki sampai mata sama kaki. Dan tertib di sini yaitu misalkan kalian tidak boleh ketika akan berwudu, misalkan kalian cuci kaki dulu, setelah kaki wajah. Berarti di sini tidak tertib. Kenapa? Karena tertibnya wajah, kedua tangan, kepala, kemudian kaki. Ini tertib. Kalau muwalah itu berturut-turut. yakni jangan ada pemisah. Contohnya, kalian mencuci wajah. Setelah mencuci wajah, maka ketika itu jangan ada jeda waktu yang cukup lama. Misalkan kalian mencuci wajah. Setelah itu mencuci wajah, kalian pergi dulu, makan, ngopi, macam sebagainya. Kemudian balik lagi ke tempat wudu, cuci kedua tangan. Nah, maka di sana ada jeda waktu yang cukup lama. Sebagaimana tadi kita sebutkan, jangan dipisahkan dengan pemisah yang itu cukup lama. Dan mualah di sini yaitu berturut-turut. Tentunya berbeda antara tartib dengan berturut-turut. Kalau tartib sesuai dengan apa dalam anggota wudu. Nah, kalau mualah berturut-turut, yakni jangan sampai ada jeda waktu yang lama. Kalau jeda waktu yang sedikit, lagi mengusap wajah, air habis, ada di kamar mandi sebelah. Nah, kalian pindah kamar mandi sebelah. Kemudian setelah itu gak usah ulangi lagi dari awal. Kenapa? Karena jedanya sedikit. Teruskan. Gak usah kamu mengulangi lagi wajah. Setelah wajah, tangan. Karena waktunya yang sedikit. Itu boleh. Jika ada seseorang yang melakukan sholat, selesai sholat dia teringat kalau dia belum berwudu atau wudunya sudah batal, apakah dia mengulangi sholatnya? Apakah sholatnya sah? Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang idza hadatsa hatta yatawaddo, sampai dia itu berwudu. Berwudu termasuk dari syarat sahnya salat. Sehingga ketika dia lupa, kemudian dia teringat, maka ulangi lagi salatnya, karena dia
salat dalam keadaan tidak punya wudu. Maka kemudian mengapa ketika salawat untuk Nabi di saat tahiyat tidak boleh menambah kalimat sayyidah, tidak boleh menambah kalimat sayyidina. Para sahabat ketika diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyah salawat, kemudian Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sehingga ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa penambahan sayyidina. Sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi, ya kita amalkan yang itu. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi